warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azrino Gustalika Eskom MTRT. Bidang ilmu saya adalah Teknik Informatika, Program Studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Informatika, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Video ini bertujuan untuk PDD UKTPT bidang pengajaran sertifikasi dosen Kemdikbudristek tahun 2023. Informasi mata kuliah ini, jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah pemrograman perangkat bergerak dengan kode mata kuliah IF 21334 sebesar 3 SKS dengan program studi Teknik Informatika yang diajarkan pada semester 6 atau semester genap pada Fakultas Informatika. Deskripsi mata kuliah ini, jadi untuk mata kuliah ini, pemrograman perangkat bergerak merupakan pendalaman ilmu pemrograman pada platform lain, yakni perangkat bergerak atau mobile, di mana perangkat bergerak ini menggunakan bahasa pemrograman Kotlin pada Android Studio. Materi yang dipelajari mencakup Kotlin fundamental, kemudian ada intent dan fragment, kemudian ada recycle view, di mana recycle view itu ada list view, grid view, dan car view. Kemudian ada scrolling activity termasuk dengan Google Maps activity. Kemudian ada broadcast receiver serta berbagai macam penerapan CRUD seperti itu. Nah, capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yang pertama adalah menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan informatika secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang informatika secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural. Kemudian yang kedua, menguasai konsep teoritis yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu merancang serta mengembangkan berbagai macam algoritma atau metode untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, menguasai pengetahuan dalam pengembangan algoritma atau metode yang diimplementasikan dalam perangkat lunak berbasis komputer. Yang keempat, menggunakan keterampilan yang relevan dalam mempelajari area ilmu komputer untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian yang kelima, mempelajari model baru, teknik, teknologi, dan peralatan untuk menerapkan efektivitas dalam meningkatkan kualitas diri secara hidup. Kemudian yang keenam, mampu merancang dan mengembangkan algoritma untuk keperluan komputasi mobil cerdas. Nah, setelah kita membahas tentang CPL tadi, kita masuk ke CPMK. CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami fundamental pemrograman Kotlin dan Android Studio itu sendiri. Kemudian, mahasiswa mampu memahami life cycle pada perangkat Android. Kemudian, mahasiswa mampu memahami activity, intent, dan fragment. Kemudian, mahasiswa mampu memahami recycle view yang terdiri dari list view, grid view, dan car view, dan komponen layout lainnya. Kemudian, mahasiswa mampu memahami penggunaan IPA, internal dan eksternal. Kemudian, mahasiswa mampu memanipulasi data, create, read, update, dan delete pada perangkat Android. Nah, adapun susunan dari sub CPMK dari penilaian mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Kotlin serta mengimplementasikan dalam perintah sederhana dengan menggunakan bobot sejumlah 8%. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami tentang activity lifecycle dan mengimplementasikan layout tersebut dengan bobotnya sebesar 8% juga. Dan kemudian mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan intent dan fragment dengan jumlah bobot 8%. Selanjutnya, mahasiswa mampu dan mengimplementasikan scrolling activity dan Google Maps activity sebesar 9%. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan implementasikan recycle view dalam bentuk list view, grid view, serta car view sebesar 11%. Kemudian, mahasiswa mampu memahami dan implementasi broadcast receiver sebesar 6%. Kemudian, mahasiswa mampu memahami dan implementasi service, intent service, bound service yang ada pada bottom navigation sebesar 6%.
Kemudian mahasiswa mampu memahami dan implementasi media suara dan service lain sebesar 4%. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan implementasi tentang Esquelette sebesar 11%. Dan mahasiswa mampu dan memahami tentang menjelaskan tentang Out Firebase sebesar 11%. Mahasiswa mampu dan implementasi tentang REST API sebesar 18%. Kemudian sistem penilaian pada mata kuliah ini adalah tugas besar, kuis, UTS, dan UAS. Nah, dengan skala penilaian, penentuan mengacu pada SK Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto, yakni adalah nilai A, AB, B, BC, C, D, dan E. Kemudian pada topik perkuliahan yang akan dilakukan pada satu semester, yang pertama adalah pengenalan Scrum termasuk GitLab dan GitHub, kemudian pengenalan Kotlin atau Kotlin fundamental, yang ketiga adalah Activity Lifecycle, yang keempat adalah Intent dan Fragment, yang kelima adalah Recycle View yang terdiri dari List View, Grid View, dan Car View, yang keenam adalah Scrolling dan Google Map Activity, yang ketujuh adalah Broadcast Receiver, yang kedelapan adalah Share Preference atau menggunakan database lokal, yang kesembilan adalah CRUD Esquelette, yang ke-10 Out Firebase, yang ke-11 Cloud Firestore, dan ke-12 adalah Cloud REST API. Sumber pustaka yang digunakan dalam perkuliahan mata kuliah pemrograman perangkat bergerak ini adalah dari Abdullah D. Prasetyo dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan memulai pemrograman dengan Kotlin dan didapatkan dari Decoding, bisa dilakukan secara online di www.decoding.com. Kemudian dari kotlin.org pada tahun 2023 yang dimana adalah website resmi Kotlin tentang Kotlin Language Documentation yang bisa diakses di kotlinlang.org.docs.pdf. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah DIA. DIA adalah Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan cara penyampaian materi yang dilakukan secara tatap muka, daring, menggunakan Google Meet dan LMS. Kemudian untuk interaction-nya merupakan cara menjalin interaksi dalam pembelajaran agar mengetahui keaktivitas atau keaktifan dan sejauh mana pemahaman mahasiswa terkait materi yang telah diberikan. Yang ketiga adalah assessment, merupakan cara mengukur evaluasi penilaian mahasiswa agar mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa tersebut. Demikian deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampuh, semoga dapat memberikan gambaran di bidang pengajaran mata kuliah pemrograman perangkat bergerak program studi S1 Teknik Informatika Fakultas Informatika Kampus Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengajaran pada mata kuliah pemrograman perangkat bergerak pada video selanjutnya. Oke, baik, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, ketemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman perangkat bergerak, dan pada hari ini kita masuk ke pertemuan kedua, yakni adalah Kotlin fundamental. Jadi apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya yakni Scrum, kemudian GitHub dan GitLab, sekarang kita akan mempelajari tentang Kotlin fundamental. Nah, outline pada mata kuliah ini itu yang pertama ada apa itu Kotlin, pengertian dari Kotlin. Kemudian yang kedua itu sejarah dari Kotlin itu sendiri, sejarah Kotlin. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus menggunakan Kotlin. Dan keempat, kita membuat project baru atau activity baru nantinya. Kemudian yang kelima, itu menyambungkan Android Studio ke smartphone. Dan keenam adalah menampilkannya di smartphone, menampilkan APK. Nah, seperti ini. Ini adalah outline mata kuliah hari ini. Kita bahas yang pertama dulu. Jadi, apa itu Kotlin? Kita bisa melihat bahwa Kotlin itu adalah bahasa pemrograman yang dimana disajikan secara statis dan berjalan pada mesin Java virtual. Jadi, mata kuliah ini akan belajar tentang bagaimana sih kita membuat aplikasi dengan menggunakan Kotlin. Seperti itu. Nah,
Kenapa harus menggunakan Kotlin? Karena Kotlin ini diminati oleh semua developer Android yang ada di dunia. Kenapa bisa gitu? Karena di sini kita mengetahui bahwa dari sejarahnya Kotlin itu terdapat dari sebuah kelompok programmer yang bernama JetBrains. Nah, JetBrains ini adalah pengembang utama dalam pembuatan sebuah bahasa pemrograman Kotlin untuk Android. Ya. Nah, Kotlin ini diambil dari mana? Dari Pulau Kotlin yang ada di Rusia. Nah, Kotlin versi pertama itu muncul pada saat Februari 2016. Nah, pada saat sebelum Februari 2016 itu masih menggunakan Java pemrogramannya. Sementara untuk saat ini Kotlin aja sudah mencapai versi 1.9, yakni pada tanggal 6 Juli 2023. Jadi update terus Kotlin ini. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus menggunakan Kotlin untuk yang ini? Sebenarnya sangat gampang. Pertama adalah Kotlin itu basisnya open source. Jadi bisa digunakan dimanapun, bisa diedit dimanapun, dan sangat mudah dipelajari. Itu enaknya Kotlin. Kemudian yang berikutnya adalah lebih ringan. Seperti yang kita tahu bahwa ketika kita menggunakan Java itu sangat berat. Apalagi kalian sebelumnya sudah pernah belajar pemrograman orientasi objek atau PBO. Nah, kita menggunakan Kotlin itu menjadi lebih ringan. Kemudian terintegrasi dengan Android Studio. Kita nggak usah capek-capek ngoding di tempat lain atau aplikasi lain. Kita cukup menggunakan Android Studio, itu sudah bisa membuat APK seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat project activity akan saya tunjukkan. Jadi, kalau misalnya kita tampilkan di sini, ini adalah sebuah Android Studio yang dimana kalian bisa menginstalnya itu dari sini. Jadi ini adalah web penyedia aplikasi Android Studio dan ini resmi seperti itu. Nah, ketika sudah kalian menginstal aplikasi ini, otomatis kalian bisa membuka aplikasi Android Studio tersebut. Nah, di sini kita bisa membuat project baru dengan cara kita pilih file, new project. Nah, seperti ini. Nah, project ini otomatis kita menggunakan yang namanya empty activity seperti ini. Nah, kita bisa isi, misal kita bisa tulis name 2022 kemudian 87 spasi, misal saya tulis nama saya Azrino seperti itu. Nah, kalian bisa simpan untuk project baru menggunakan Kotlin. Kenapa seperti itu? Nah, di sini kita bisa memilih antara Java atau Kotlin. Nah, tentu paling ringan adalah Kotlin. Nah, kemudian untuk minimum SDK-nya kita bisa atur sendiri juga seperti itu. Nah, di sini kita bisa ngerti bahwa membuat project di sini itu sangat sederhana dan mudah seperti itu. Oke. Nah, kemudian, di sini kita menggunakan aplikasi yang namanya adalah Visor. Jadi, aplikasi Visor ini adalah untuk memonitoring bagaimana cara aplikasi ini bisa tersambung antara Android Studio dengan HP kalian, dengan smartphone kalian. Kenapa seperti itu? Karena dia menggunakan aplikasi ini adalah aplikasi mirror yang dimana ketika kita compile APK tersebut dari Android Studio, kita bisa melihat, oh seperti ini loh gambaran aplikasi saya. Oh progresnya seperti ini loh. Nah, itu adalah menggunakan aplikasi ini. Nah, aplikasi ini bisa didapatkan di bagian web Visor seperti ini. Jadi, website ini adalah website penyedia untuk mirroring dalam menggunakan aplikasi Android yang nantinya akan kita tampilkan melalui HP seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut kembali. Nah, berikutnya bagaimana sih cara kita menampilkan aplikasi ini di smartphone? Nah, akan saya tunjukkan. Jadi yang pertama adalah otomatis kita akan mengetahui bahwa apa yang kita buat tadi itu bisa menghasilkan sebuah yang namanya main activity. Atau misalnya dalam XML-nya adalah activity main.xml seperti itu. Nah, aplikasi ini kita harus tahu yang biasanya muncul kata pertama adalah hello world. Nah, ini adalah kata yang muncul pertama. Nah, karena yang kita buat tadi masih proses, kita akan mengalihkan yang sudah jadi saja seperti ini. Oke. Nah, aplikasi ini kita akan coba tampilkan dengan menggunakan Visor. Jadi, kita jalankan terlebih dahulu Visornya. Nah, seperti ini. Jadi, APK yang akan digunakan untuk pembuatan aplikasi ini adalah sebuah Visor. Nah, kalau misalnya saya jalankan, itu bisa.
Nah, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, cara untuk menyambungkannya itu dengan cara kita pilih setting di sini. Kalau misalnya HP kalian, kemudian kita pilih yang namanya di sini adalah tentang telepon kalau di saya. Oke. Nah, kalau misalnya sudah pilih tentang telepon, kemudian versi karena saya menggunakan Android Xiaomi, berarti kita pilih 5 kali seperti ini untuk menjadi developer. Kalau misalnya sudah muncul 5 kali, otomatis nanti akan muncul di bagian sebelah sini. Setelan tambahan. Nah, di sini nanti akan muncul opsi pengembang. Nah, tugas kalian adalah mengaktifkan opsi pengembang ini, kemudian mengaktifkan lagi debugging USB dan install via USB. Untuk menginstal langsung dari Android Studio ke smartphone kalian. Seperti itu. Oke, kita akan coba dulu. Apakah bisa aplikasi yang kita buat itu bisa jalan seperti itu. Kita baik. Nah, kita coba play dulu. Nah, jadi bisa nggak sih dengan menggunakan aplikasi ini? Aplikasinya bisa tampil di sini. Kita coba. Kita tunggu karena ini masih proses. Jadi nanti setiap pembuatan sebuah aplikasi itu akan muncul di HP kalian tanpa perlu kalian menggunakan virtual yang ada di Android Studio. Ini gunanya untuk apa? Ketika kalian menggunakan HP kalian itu memperingan kerja dari laptop kalian. Jadi ngodingnya via laptop, tapi menampilkannya compilernya via smartphone seperti itu. Nah, jadi kita akan mengetahui bahwa seperti ini cara pembuatan sebuah aplikasi ketika dikompil. Dia membuat sebuah Gradle dari Android Studio itu sendiri. Nah, ketika dia sudah buat Gradle, nanti akan muncul aplikasinya dan dia akan install aplikasi tersebut. Nah, nanti di sini akan ada info bahwa aplikasi akan diinstal. Nah, ini di sini sudah muncul install. Nah, di situ. Ini adalah pilih install supaya apa? Supaya Android Studio-nya bisa diinstal di aplikasi ini seperti itu. Nah, nanti otomatis akan muncul dan launching aplikasinya dan berjalanlah aplikasi itu di smartphone. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan aplikasi pertama dari Android Studio yang dijalankan via smartphone seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mengadakan yang namanya evaluasi perkuliahan pada hari ini atau tugas. Nah, tugas ini kalian berikan contoh atau buatkan contoh aplikasi dalam bentuk APK melalui Android Studio seperti yang telah saya simulasikan tadi. Nah, proyeknya itu menggunakan NIM _ nama mahasiswa. Kemudian tampilkan melalui smartphone kalian. Nah, kalau misalnya sudah ditampilkan melalui smartphone, apa yang harus dilakukan adalah screenshot. Apa yang sudah di aplikasi yang dimunculkan itu di screenshot. Nah, screenshot itu nanti kumpulkan melalui LMS di pertemuan kedua mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Oke. Nah, berikutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin yang bertanya terlebih dahulu, ada yang ingin tanya? Ya, silakan. Ya, baik. Yes. Izin bertanya, Pak. Terkait yang tadi untuk penugasan itu apakah dibuat seperti laporan untuk dari hasil screenshotnya gitu, baik dari mungkin Android Studio-nya sama di HP-nya gitu. Apakah dibuat seperti laporan dan juga batas waktunya kapan ya? Oke, baik. Jadi untuk tugasnya tadi, evaluasi perkuliahan tadi. Jadi setelah kalian melakukan screenshot itu taruh di Word, Mas. Nah, itu nanti kan silakan kasih nama, NIM, hunian kelas kayak gitu kan. Nah, setelah dikasih nama NIM kelas supaya tidak terjadi copy paste, itu nanti tunjukkan bahwa saya telah melakukan screenshot atau compile aplikasi Android Studio itu dengan menggunakan smartphone saya. Itu nanti smartphone Anda speknya apa, itu dimasukkan di situ. Nah, itu adalah cara untuk pengumpulannya. Nah, nanti ketika sudah dimasukkan ke Word, itu convert ke PDF. Nah, setelah di-convert ke PDF baru di-upload ke LMS. Nah, untuk deadline-nya sendiri itu seminggu cukup? Cukup ya, seminggu ya. Cukup. Dan waktunya jam 23.59.
Kira-kira cukup? Cukup? Oke, baik. Jadi deadline-nya seminggu dan waktunya 2359. Oke, mungkin seperti itu? Sudah jelas? Sudah jelas. Oke, baik. Selanjutnya, ada yang ingin tanyakan lagi? Silakan. Sebelumnya izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk develop aplikasi Android, apakah ada bahasa pemrograman lain yang dapat digunakan? Oke, baik. Untuk development Android ini, jadi bahasa pemrogramannya tadi sudah saya tunjukkan. Sebelum Kotlin itu bisa menggunakan Java. Nah, Java itu adalah awalan dari pembuatan sebuah aplikasi Android. Tapi sekarang sudah ada bahasa pemrograman Kotlin. Nah, selain Java dan Kotlin ada lagi nggak kira-kira? Ada. JavaScript bisa. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan iOS atau MacBook itu juga bisa menggunakan C gitu. Atau Swift itu juga bisa. Nah, sekarang yang lagi trending itu menggunakan Flutter. Flutter itu menggunakan bahasa pemrograman Dart. Jadi dia lebih lebih update lagi, tapi untuk pemrogramannya atau ngodingnya itu menggunakan VS Code. Kalau Kotlin itu hanya menggunakan Android Studio, udah cukup seperti itu. Oke, sudah jelas Mas? Sudah. Oke, lanjut. Mungkin saya akan bertanya yang pertama adalah, nah, apa yang terjadi atau apa yang keuntungan yang telah diberikan Kotlin kalau misalnya kita membuat aplikasi dari bahasa pemrograman tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Yang pertama, Kotlin itu berbasis open source. Oke, open source. Yang kedua mungkin mudah dipelajari. Ya, yang terus? ketiga, Kotlin lebih ringan kalau nggak salah. Ringan, ya. Yang Kemudian? keempat, bisa integrasi secara langsung menggunakan Android Studio dan VS Code. Oke, bagus. Jadi Kotlin tadi yang pertama adalah dia lebih ringan, terintegrasi dengan Android, open source juga basisnya, dan lebih mudah dipelajari seperti itu. Nah, berikutnya adalah apa yang telah kalian pelajari tadi. Apa itu pengertian Kotlin? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Apa itu kira-kira? Berdasarkan izin jawab sebenarnya Pak. Jadi ya, silakan. apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Adrian sebelumnya itu, saya menganggap bahwa Kotlin itu merupakan salah satu opsi untuk bahasa pemrograman modern yang dimana itu disajikan secara statis lalu berjalan pada platform Java mesin virtual. Oke, Java terus? mesin. Terus untuk Kotlin itu sendiri itu menggunakan compiler LLVM yang artinya itu dapat dikompilasi ke dalam kode JavaScript. Terus bahasa pemrograman yang Kotlin ini diminati oleh banyak developer. Oke, baik, bagus, jawaban yang bagus sekali. Nah, kemudian saya ingin tanya lagi nih. Nah, tadi kita sudah membahas Kotlin. Nah, sekarang asal Kotlin itu dari mana sih? Ya, ada yang bisa jawab asal dari Kotlin tuh? Ya, monggo silakan. Izin menjawab Pak. Ya, Jadi silakan. Kotlin itu berasal dari nama sebuah pulau yang bernama Kotlin, yang lokasinya itu ada di Saint Petersburg, yang mana Kotlin ini dibuat oleh tim programmer yang berasal dari JetBrains di negara Rusia Pak. Oke, bagus sekali. Jadi seperti itu ya. Jadi bisa kita pelajari bahwa di pertemuan 2 ini kita mempelajari fundamental. Sebelum kita masuk ke pertemuan ketiga nanti tentang activity life cycle, kita mau tahu bahwa seperti ini loh Kotlin itu. Dan Kotlin itu mudah dipelajari. Nanti kita akan mencoba activity life cycle di pertemuan selanjutnya. Oke. Baik, mungkin itu saja dari saya untuk pertemuan 2 kali ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada salah kata perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikian pengajaran dari mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Semoga dapat memberikan manfaat yang baik bagi mahasiswa serta yang telah menonton video tersebut. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.